Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi ekonomi. Masih bersama Pak Dayat, guru ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Sebelum kita memulai acara, jangan lupa melakukan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir, supaya kita senantiasa dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama di musim pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kita memulai kegiatan ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas laporan laba rugi. Hari ini kita akan membahas tentang laporan perubahan modal yang merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan jasa. Sebelum lebih lanjut, Bapak akan mengingatkan kembali siklus akuntansi yang ada pada perusahaan jasa. Nah, kita lihat siklus akuntansi itu dimulai dari tahap pencatatan, dimulai dengan membuat bukti transaksi, jurnal umum, buku besar. Kemudian tahap yang kedua, tahap pengikhtisaran, neraca saldo, jurnal penyusian, dan kertas kerja. Nih, tahap ke-1 dan kedua sudah. Sekarang kita sedang berada di tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan yang pertama berupa laporan laba rugi. Nah, berikutnya yang sekarang akan kita bahas adalah laporan perubahan modal. Dan seterusnya nanti akan kita bahas sampai dengan jurnal pembalik. Baik, kita lanjut. Apa itu laporan perubahan modal? Nah, laporan perubahan modal ada laporan yang menggambarkan modal sebuah perusahaan bisa bertambah, bisa berkurang. Atau laporan perubahan modal ini adalah sebuah laporan yang menunjukkan adanya kondisi perubahan dalam modal, bisa bertambah atau bisa berkurang. Laporan perubahan modal ini datanya juga berasal dari kertas kerja. Lebih tepatnya di kolom neraca saldo disesuaikan, ditambah dengan hasil dari perhitungan laba rugi. Perhatikan bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada bagian kepalanya. Ini namanya kepala laporan. Ada nama perusahaan, ada kata tunjuk laporan perubahan modal, ada periodenya. Ini menunjukkan akhir bulan. Ada tanggal, ada bulan, dan tahun. Dalam laporan perubahan modal ini ada komponen, ada modal awal. Ini modal awal tinggal lihat di neraca saldo disesuaikan di kertas kerja, atau bisa juga di kolom neraca yang ada di kertas kerja. Kemudian laba rugi, ini lihat di laporan laba rugi. Bisa juga di bagian pojok kanan bawah di kertas kerja. Kemudian pengambilan pribadi, lalu penambahan atau pengurangan modal, dan modal akhir. Harus Bapak tegaskan di sini, apabila sebuah perusahaan memperoleh laba, maka berarti modal awal ini akan mengalami kenaikan. Maka kalau perusahaan memperoleh laba dikurangi dengan pengambilan pribadi. Hasilnya adalah penambahan modal. Sebaliknya kalau rugi ditambah dengan pengambilan pribadi. Hasilnya adalah pengurangan modal. Hasil akhirnya, kalau tadi laba, modal awal ditambah penambahan modal, maka akan menjadi modal akhir yang lebih besar. Sebaliknya, kalau rugi, modal awal dikurangi dengan pengurangan modal, hasilnya adalah modal akhir. Coba perhatikan contoh berikut. Perhatikan kertas kerja milik Arifin Motor di bawah ini. Ini di kolom neraca saldo disesuaikan. Karena ini laporan perubahan modal, yang harus diperhatikan adalah modal Arifin. Ini 5 juta. Yang 5 juta ini adalah modal awalnya. Nanti modal awal akan dipengaruhi oleh laba rugi. Nah, lihat di sini di contohnya. Ini laporan laba rugi. Ternyata perusahaan Arifin Motor ini rugi 2.170.000. Digabungkan jadilah laporan perubahan modal seperti ini.
Arifin Motor, laporan perubahan modal periode 31 Juli 2020. Modal awalnya 5 juta, nih, tadi yang ada di kertas kerja. Kemudian ini hasil perhitungan laba rugi 2.170. Pengambilan pribadi 250. Nah, ini pengambilan pribadi, ini Praif Arifin 250.000. Nah, maka berarti rugi ditambah dengan Praif pengambilan pribadinya. 2.170 ditambah 250.000. Jadi 2.420.000. Maka modal akhir berarti modal awal 5 juta dikurangi dengan 2.420. Tinggallah 2.580.000. Ini laporan perubahan modal, jadi sangat simpel. Akan tetapi ketika menghadapi ujian sekolah atau penilaian harian, bisa saja yang ditanya modal awal, bisa juga laba rugi, bisa juga pendapatan atau beban, bisa juga praifnya, bisa juga penambahan atau pengurangan modal, bisa juga modal akhir. Kita lihat contoh berikut ini. Ini contoh soal. Penjahit pagi sore memiliki data keuangan per 31 Desember 2019 sebagai berikut. Diketahui di sini modal akhir, ada pendapatan komisi, ada pendapatan jasa, ada pengambilan pribadi, ada pendapatan yang masih harus diterima, ada pendapatan diterima di muka. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, jika modal awal penjahit pagi sore sebesar 17.500.000, maka berapa nilai bebannya? Jadi yang ditanya di sini nilai beban. Nah, konsep yang digunakan adalah konsep laporan perubahan modal. Perhatikan. Ya. Modal awal tadi sudah diketahui 17.500.000. Laba ruginya belum diketahui. Jadi yang merah-merah ini data setelah dihitung. Kemudian praifnya sudah ada, lalu modal akhir. Nah, jadi yang sudah ada modal awal, praif, dan modal akhir. Nah, kita bisa melakukan perhitungan kalau modal awal sudah ada, modal akhir sudah ada, berarti berapa penambahan atau pengurangan modalnya. Modal awal 17.500.000, modal akhir 25 juta, berarti ada penambahan modal sebesar 7.500.000. Jadi ini tadi langkah pertama. Langkah yang keduanya ini mendapatkan 7.500.000, yaitu modal awal sampai ke modal akhir berapa perubahannya. Ternyata ada penambahan 7.500.000. Nah, kalau sudah ada penambahan modal lalu ada praif, maka laba rugi bisa dicari, yaitu berapa dikurangi 2.500.000, hasilnya 7.500.000, berarti laba sebesar 10 juta. Nah, kalau labanya sudah ketahuan, masukkan ke laporan laba rugi. Berarti laba 10 juta. Kemudian untuk memperoleh laba ini pendapatan dikurangi beban. Kita hitung dulu berapa jumlah pendapatan. Ini ada pendapatan komisi, ada pendapatan jasa, ada pendapatan diterima di muka. Harus kamu ingat, pendapatan diterima di muka bukan pendapatan, karena ini merupakan utang. Jadi dengan demikian, pendapatannya hanya dua, yaitu pendapatan komisi dan pendapatan jasa. Pendapatan komisi 250.000, pendapatan jasa 15 juta. Dengan demikian jumlah pendapatan 15.250.000. Yang ditanya adalah beban. Maka berarti laba 10 juta sama dengan pendapatan 15.250.000. Nah, ini dikurangi dengan beban. Kalau sudah seperti ini, ada laba diketahui, pendapatan sudah diketahui, maka diubahlah. Beban pindah ke kiri, maka berarti beban sama dengan pendapatan dikurangi laba. Tadi pendapatannya 15.250.000 dikurangi laba 10 juta, maka beban bisa ketahuan, yaitu 5.250.000. Itu contoh dalam perhitungan laporan perubahan modal dan contoh soal yang sering muncul ketika ujian nasional atau ujian sekolah. Tapi bisa saja nanti yang ditanya adalah beban. Kalau ditanya beban, biasa saja misalnya kalau ditanya pendapatan. Kalau yang ditanya pendapatan, maka pasti yang diketahui adalah beban. Seperti ini, yang ditanya beban, yang diketahui pendapatan.
Tapi kalau ditanya pendapatan, hati-hati kalau ada beban dibayar di muka. Jangan dihitung, karena itu bagian dari harta. Nah, demikian untuk materi laporan perubahan modal ini. Sekali lagi, baca lagi, pelajari lagi, putar lagi, sampai betul-betul paham. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.